Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Tamadi Krisna, NIM 121210092. Saya akan menjelaskan video presentasi tentang distribusi zat terlarut oleh dua pelarut yang tidak saling melarutkan. Sesuai judul, bisa dikatakan bahwa ada zat terlarut asam asetat yang akan terdistribusi dari Aquades menuju ke kerosin. Alat yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah yang pertama ada buret, lalu Erlenmeyer, labu ukur, gelas ukur, pipet ukur, corong pemisah, gelas beker. Lalu bahannya ada yang pertama ada larutan asam asetat 1N, larutan NaOH 0,1N, larutan HCl 0,1N, Aquades, indikator pp, dan kerosin. Lalu langkah kerja yang pertama adalah membuat larutan asam asetat 0,2N, 0,4N, 0,6N, 0,8N, dan 1N menggunakan asam asetat 1N yang dilarutkan dengan Aquades dengan rumus W1N1 sama dengan V2N2. Jadi untuk membuat larutan 0,2N menggunakan rumus W1N1 sama dengan V2N2, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut. V1 dikali 1N sama dengan 100 ml dikali 0,2N, sehingga diperoleh volume dari asam asetat 1N yang dilarutkan menjadi asam asetat 0,2N adalah 20 ml asam asetat 1N dilarutkan dengan 80 ml Aquades. Begitupun seterusnya dengan menggunakan rumus yang sama, diperoleh volume asam asetat sebanyak 40 ml untuk dilarutkan menjadi 0,4N, 60 ml untuk dilarutkan menjadi 0,6N, dan 80 ml larutan asam asetat 1N untuk dilarutkan menjadi 0,8N. Untuk 1N tidak perlu melarutkan lagi dengan Aquades. Yang kedua adalah memasukkan NaOH ke dalam buret untuk proses titrasi. Sebelum menggunakan larutan NaOH untuk titrasi asam asetat, larutan NaOH harus distandarisasi dahulu menggunakan HCl 0,1N. Caranya yaitu dengan mengambil 10 ml HCl 0,1N, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu ditambah dengan 2 tetes indikator pp dan dititrasi dengan NaOH hingga berubah warna dari bening berubah ke merah muda atau hingga titik ekivalen. Titrasi ini dilakukan sebanyak 2 kali. Setelah distandarisasi, maka dapat ditemukan konsentrasi tepat dari NaOH. Selanjutnya mengambil 10 ml larutan asam asetat 0,2N yang telah dibuat. Apabila sudah didapat konsentrasi tepat dari NaOH, maka dimasukkan ke dalam Erlen siap digunakan untuk ditambah dengan 2 tetes indikator pp. Lalu dititrasi dengan NaOH hingga berubah warna dari bening menjadi merah muda atau titik ekivalen. Titrasi dilakukan sebanyak 2 kali. Ulangi langkah tersebut untuk konsentrasi 0,4N, 0,6N, 0,8N, dan 1N. Lalu ambil 10 ml larutan asam asetat 0,2N, masukkan ke dalam corong pemisah, lalu tambah kerosin sebanyak 10 ml. Larutan campuran tersebut digocok selama 5-10 menit.
Diamkan larutan hingga terpisah lagi antara larutan aqueous dan asam asetat dengan kerosin. Pastikan larutan aqueous dan asam asetat sudah menjadi bening, atau bisa dikatakan sudah tidak tercampur lagi dengan kerosin. Larutan aqueous dengan asam asetat pasti akan berada di bawah larutan kerosin. Lalu keluarkan larutan aqueous yang di bawah. Ukur volume hasil pengucukan, lalu masukkan ke dalam Erlenmeyer untuk dititrasi. Tambah larutan dengan indikator PP, lalu titrasi larutan menggunakan NaOH hingga berubah warna dari bening menjadi merah muda atau sampai titik ekivalen. Catat semua data yang diperoleh ke dalam laporan sementara. Perhitungan yang digunakan dalam praktikum ini antara lain ada perhitungan konsentrasi, yaitu tadi V1N1 sama dengan V2N2, dan nanti di akhir akan dilakukan perhitungan untuk mencari koefisien distribusi. Adapun fungsi bahan sebagai berikut. Yang pertama ada asam asetat yang berfungsi sebagai zat yang akan diidentifikasi kadar asam asetatnya atau konsentrasinya. Lalu natrium hidroksida yang berfungsi sebagai larutan standar untuk menitrasi asam asetat. Lalu ada indikator PP yang berfungsi sebagai indikator yang menunjukkan titik akhir titrasi, dan aqueous sebagai pelarut. Fungsi kerosin adalah sebagai pelarut organik yang digunakan untuk melarutkan asam asetat. Lalu untuk fungsi alat ada pipet tetes berfungsi untuk mengambil indikator dan memasukkan ke dalam Erlenmeyer. Terus ada Erlenmeyer sendiri berfungsi untuk wadah zat yang akan dititrasi. Lalu ada buret untuk wadah titran atau NaOH. Lalu glass beaker untuk wadah campuran yang akan diaduk. Lalu ada corong berfungsi untuk memasukkan larutan standar ke dalam buret maupun Erlenmeyer. Lalu ada corong pemisah untuk memisahkan dua larutan yang tidak bercampur. Lalu sekarang kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada kenapa NaOH harus distandarisasi menggunakan HCl? Jawabannya adalah karena NaOH merupakan larutan standar sekunder, sehingga sebelum digunakan untuk titrasi dengan asam asetat yang merupakan larutan asam lemah, NaOH harus distandarisasi terlebih dahulu menggunakan larutan standar primer seperti HCl. Setelah distandarisasi, maka bisa ditentukan konsentrasi tepat dari NaOH. Lalu selanjutnya, kenapa harus ada penambahan PP dalam titrasi, baik itu titrasi dengan NaOH dengan HCl maupun titrasi NaOH dengan asam asetat? Jawabannya adalah indikator PP adalah salah satu indikator asam basa sintetik yang memiliki rentang pH antara 8 hingga 10. Pada larutan asam dan netral, indikator PP tidak berwarna. Sedangkan bila dimasukkan ke dalam larutan basa, warnanya akan berubah menjadi merah muda. Bagaimana sebenarnya indikator ini bisa berubah warna? Jadi, indikator asam basa akan cenderung untuk bereaksi dengan kelebihan asam atau kelebihan basa saat titrasi untuk menghasilkan warna. Perubahan warna ini disebabkan oleh resonansi isomer elektron. Setiap indikator asam basa merupakan ion yang memiliki tetapan ionisasi yang berbeda-beda. Ion ini memiliki sistem yang terkonjugasi yang dapat menyerap gelombang warna tertentu dan meneruskan gelombang warna lainnya. Gelombang warna yang diserap adalah bagian dari spektrum warna, sehingga ion tersebut akan terlihat berwarna. Jadi ini adalah struktur dari indikator PP.
sebelum ditambah NaOH dan juga setelah ditambah NaOH. Bisa dilihat bahwa Na-nya itu masuk lewat atas dengan mengganti atom H menjadi ONa dan bergabung juga dengan C dan melepas atom O menjadi CONa dan juga hidrogen dan oksigen yang hilang tadi membentuk 2H2O. Lalu juga indikatornya akan berubah warna menjadi merah lembayung atau merah muda, yang apabila kebanyakan basa maka akan berubah menjadi ungu. Lalu bagaimana bisa terjadi distribusi asam asetat ke dalam kerosin? Jawabannya adalah, jadi asam asetat merupakan senyawa organik yang bisa larut ke dalam kerosin. Sedangkan air atau aqueous tidak bisa larut ke dalam kerosin. Jadi, larutan asam asetat ini akan terdistribusi dari aqueous menuju ke kerosin saat larutan bertemu. Selanjutnya adalah kenapa larutan harus digojok. Jawabannya adalah fungsi penggojokan di sini untuk memperbesar luas permukaan untuk membantu proses distribusi asam asetat pada kedua fasa. Setelah tercapai kesetimbangan pada corong pisah, campuran kemudian didiamkan hingga terbentuk dua lapisan, fasa atas dan fasa bawah. Dari kedua fasa tersebut, yang diambil adalah fasa bawah karena fasa tersebut adalah fasa asam asetat dan aqueous. Pada pelarut organik, asam asetat yang larut dalam air berada di lapisan bawah, sedangkan asam asetat yang larut dalam kerosin berada di lapisan atas. Hal ini terjadi karena berat jenis pelarut organik dengan aqueous dan asam asetat itu berbeda. Massa jenis air lebih besar dibanding massa jenis kerosin, yaitu sebesar 0,78 hingga 0,81 gram per cm pangkat 3 untuk kerosin, dan massa jenis air adalah 0,99 gram per cm pangkat 3, atau bisa dikatakan bahwa air lebih berat dibanding kerosin. Selanjutnya adalah kenapa larutan harus dititrasi lagi. Jawabannya adalah dilakukan titrasi lagi setelah penggojokan berfungsi untuk mengetahui apakah konsentrasi dari larutan aqueous dengan asam asetat turun ataukah tidak. Karena di dalam hukum distribusi atau partisi menyatakan bahwa suatu zat yang dapat larut dalam dua pelarut yang tidak saling melarutkan dan ketiganya ada bersama, maka zat tersebut akan terbagi ke dalam dua pelarut tersebut. Pada keadaan setimbang, perbandingan fraksi mol dari zat terlarut dalam kedua pelarut berharga tetap pada temperatur tetap. Demikian juga menurut hukum distribusi Nernst. Bila dalam kedua pelarut yang tidak saling bercampur dimasukkan solut yang dapat larut ke dalam kedua pelarut tersebut, maka akan terjadi pembagian kelarutan. Kedua pelarut tersebut umumnya adalah pelarut organik dan air. Dalam praktek, solutan terdistribusi dengan sendirinya ke dalam dua pelarut tersebut setelah dikocok dan dibiarkan terpisah. Perbandingan konsentrasi solut di dalam kedua pelarut tersebut tetap dan merupakan tetapan pada suhu tetap. Tetapan tersebut disebut tetapan distribusi atau koefisien distribusi. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa konsentrasi asam asetat akan turun setelah penggojokan atau setelah terjadi distribusi. Perbandingan konsentrasi sebelum dan setelah penggojokan tersebut merupakan nilai koefisien distribusi. Sekian
Sekian video pembahasan praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.